Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBS. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBSI. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang strata kebutuhan sebagai dasar refleksi diri tokoh dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Cekidot. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang bersifat non-statik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik atau kebutuhan yang jelas terhadap makanan, air, udara, tidur, dan seks serta pemuasan terhadap kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Terdapat dalam Minderop tahun 2016 halaman 283. Kebutuhan rasa aman pada dasarnya merupakan upaya pertahanan hidup dalam jangka panjang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, proteksi, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan, dan struktur hukum. Terdapat dalam Minderop tahun 2016 halaman 283. Apabila seseorang telah mencapai suatu tingkat tertentu dari rasa aman, maka seseorang tersebut akan digerakkan untuk memuaskan kebutuhan akan memiliki dan cinta. Kebutuhan rasa memiliki dan cinta dapat terpenuhi dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat, atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Pemenuhan kebutuhan akan rasa cinta seseorang dapat membangun suatu hubungan akrab dengan orang lain. Dalam hubungan ini, memberi dan menerima cinta adalah sangat penting. Seseorang yang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau cinta. Oleh karena itu, banyak bermunculan berbagai kelompok untuk melepaskan diri dari perasaan-perasaan tersebut karena kegagalan mencapai cinta dan memiliki. Terdapat dalam Minderop tahun 2016 halaman 283. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa penghargaan. Menurut Maslow terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menghargai diri sendiri atau self-respect, yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Yang kedua adalah mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from other, berupa kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan diapresiasi. Seseorang butuh mengetahui bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. Terdapat dalam Minderop tahun 2016 halaman 284. Apabila kebutuhan ini telah tercapai, maka seseorang akan didorong oleh kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan seseorang dalam mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan pada tingkatan tertinggi, walaupun seseorang telah mencapai kebutuhan pada tingkat atau jenjang yang lebih rendah seperti merasa aman secara fisik dan emosional, mempunyai rasa memiliki dan cinta, merasa berada. Seseorang tersebut akan merasa kecewa, tidak tenang, dan tidak puas saat gagal berusaha memuaskan kebutuhan akan aktualisasi diri. Apabila kondisi ini terjadi, seseorang tidak merasa damai dalam dirinya sendiri dan tidak bisa dikatakan sehat secara psikologis. Terdapat dalam Scalds tahun 1991 halaman 93. Novel Pesantren Impian merupakan salah satu karya sastra prosa yang berisi tentang berbagai masalah kejiwaan tokoh. Cerita dalam novel ini diawali dari undangan yang diterima para tokoh dari pesantren impian, dan hal tersebut menjadi titik awal terciptanya kehidupan baru dari masing-masing tokoh. Pesantren impian merupakan pesantren yang khusus menangani orang-orang yang berkeinginan memperbaiki diri atas latar belakang kehidupan yang suram.
Novel ini menceritakan lokasi pesantren yang terletak di Pulau Lok Jumpa, Aceh, sebuah pulau kecil dan terpencil yang tidak tercantum dalam peta. Dibutuhkan waktu 2 jam dari pelabuhan Malahayati, yaitu pelabuhan satu-satunya di Aceh yang mengabadikan nama Panglima Armada Angkatan Lautnya. Di abad ke-16, untuk sampai di pulau tersebut, pemilik pesantren menempatkan pesantrennya di pulau yang paling luar dan berhadapan langsung dengan Sumatera, Samudra Indonesia. Pulau Lok Jumpa terkesan tenang dan damai. Ketenangan yang tercipta dalam pesantren impian menjadi salah satu perwujudan dari pemenuhan hierarki kebutuhan kedua dari teori psikologi humanistik menurut Abraham Maslow, yaitu kebutuhan dasar akan rasa aman dan damai. Tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel ini memiliki berbagai macam kisah kehidupan yang kelam sebelum masuk ke pesantren impian, seperti tokoh si gadis yang terlibat dalam kasus pembunuhan, tokoh Santi Sinta yang menjadi pecandu narkoba, tokoh Butet yang terlibat sebagai anak buah dari bandar narkoba di Medan, dan lain sebagainya. Mereka semua datang ke pesantren impian dengan satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki diri dengan harapan bisa merangkai kehidupan baru yang lebih baik dan berguna bagi dirinya ataupun orang lain. Meskipun perubahan menjadi baik seseorang setelah keluar dari tempat tersebut tidak dijamin oleh pesantren. Individu yang datang ke pesantren impian memiliki motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kondisi lingkungan dan keadaan sosial sangat dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan tersebut dan berkaitan erat dengan motivasi seseorang. Apabila lingkungan dan keadaan sosial sekitar tidak mendukung secara optimal, maka akan sulit bahkan mustahil untuk seseorang dapat mengintrospeksi dan merefleksi diri terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan pada masa lampau. Kegiatan refleksi diri seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan, yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, sebuah perhargaan, dan puncaknya adalah aktualisasi diri sebagai wujud refleksi diri. Meskipun latar belakang profil kehidupan dari setiap tokoh berbeda satu dengan yang lain, hal tersebut tidak menjadi penghalang para tokoh dalam merefleksi diri saat kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan yang disebutkan di atas terwujud dan terpenuhi secara maksimal. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai strata kebutuhan sebagai dasar refleksi diri tokoh dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.